halaman 100, jadi tawassul mulai halaman 9 berapa ini sampai halaman ini yang qala sami'tu Syafi'iyya yaqul inni la atabarraku bi Abi Hanifata wa aji'u ila qabri fi kulli yaumin za'iran fa idza uridat li hajatun shallaitu rak'atayn halaman 100 waji'tu wa sa'altu wa ta'ala al hajat indahu fama tab'udu anni hatta tuqda. Kanal Imam Syafi'i ayyama huwa bi Baghdad yatawassalu bil Imam Abi Hanifah yaji'u ila dorihi fayusallimu alaihi wa yatawassalu ila Allah bihi fi qada'i hajati. Terus wa yatawassalu Imam Ahmad bi Imamina Syafi'i. Jadi di antara yang diceritakan Mbah Halim Maksum itu betapa Imam Syafi'i yang terkenal sering mengkritik Abu Hanifah dalam tatanan fikih karena beliau tidak percaya ada istihsan. Abu Hanifah berpendapat adanya istihsan dan kita tahu lah ikhtilafu Syafi'i wa Abu Hanifah itu besar sekali. Tapi beliau itu tahu Abu Hanifah itu orang yang sangat soleh. Abu Hanifah itu kalau ketemu sama orang yang utang beliau itu yang lari bukan yang utang Abu Hanifah, karena takut orangnya itu izin. Jadi kalau ketemu yang utang di jalan itu yang sembunyi itu Abu Hanifah. Kenapa engkau sembunyi? Ada yang utang saya lewat, nanti orangnya malu. Jadi setingkat Robiah Adawiyah itu beliau di rumah ada maling itu sembunyi. Ditanya kenapa engkau sembunyi? Malu, gak ada yang dimaling. Malu sama malingnya karena serumah itu gak ada barang yang layak dicolong gitu. Itu Robiah dia sembunyi. Itu yang bisa niru itu Abu Hanifah. Jadi wali-wali besar ini ternyata saling menghormati dan saling tawassul. Nah saya berharap tawassul ini bukan sekedar perilaku sosial, tapi memang ada sanadnya. Sehingga terus diceritakan Bali di sini dulu istaqa Umar bil Abbas. Kata siapa tawassul harus dengan Rasulullah SAW? Dulu istaqa Umar bil Abbas. Sayyidina Umar itu tawassul istisqa dengan Sayyid Abbas. Padahal kita tahu Sayyid Abbas ini tidak nabi. Terus beliau cerita sampai Imam Syafi'i tawassul sama Abi Hanifah. Sehingga gak ada perdebatan itu kan Umar. Kalau Umar kan ada jaminan boleh diikuti karena beliau sahabat. Bali cerita tentang Imam Syafi'i yang tawassul dengan Abu Hanifah. Seargumentatif itu. Maka saran saya kepada alumni Kerapyak, santri-santri Kerapyak, karena saya hanya berani ngomong sama santri Kerapyak, sama mas saya ada berani kalah sepuh. Itu tradisi keilmuan itu harus dijaga dengan hujjah dan dengan tadwin, dengan pembukuan. Saya punya sekian cerita ya, misalnya dulu kita mungkin iskal itu janggal. Kenapa sih orang Islam tukaran sama orang Islam itu? Sehingga diantara doa Nabi yang nggak dikabulkan Allah, nggak boleh dikabulkan sama Allah, nggak boleh, bukan berarti kamu mustajab. Redaksinya famana aniha, memang nggak boleh. Redaksinya bukan falam yastajib lahu tapi famana aniha. Di Al-Marrah As-Salisa ini Nabi dilarang, yaitu melarang umat Islam itu jangan sampai tukaran sama umat Islam sendiri. Itu kata Allah, ya tidak bisa kata Allah, kalau itu tidak saya kabulkan. Itu dulu guru-guru kita nyontohkan sederhana. Kira-kira kalau saya tukaran wek Gus Zofuru mbah mun luwih ikhlas timbang ditukari wong liya. Nek ana kakak ditabuk adik wong tua luwih ikhlas timbang ditabuk tangga. Barokahnya membaca kita lebih mentoleransi. Kalau ada Mbah Hashim dikritik Mbah Fakih Mas Kumambang kita ikhlas itu. Tidak dikritik guru PAUD itu kan. Atau dikritik orang-orang yang nggak bisa ngaji. Artinya ternyata keliru kita bilang kiai kok tukaran. Justru bagus kiai tukaran dibanding kiai dikritik guru PAUD atau dikritik orang-orang yang nggak bisa baca kitab. Akhirnya barokahnya baca kita menjadi tahu. Dulu Mbah Mun sering cerita, ini masih cerita silsilah ya. Jadi Mbah Halim Maksum tadi kita tahu di antara guru besarnya Mbah Halim Maksum tentu Mbah Mahfud Termas. Beliau adalah adik dari Kiai Mahfud Termas. Mbah Dimyati ini adik Kiai Mahfud Termas. Itu punya saudara namanya Abdul Razak, juga punya saudara namanya Dahlan, itu yang membawa Thariqah Syadziliyah di Solo Raya yang sekarang alhamdulillah diteruskan Gus Wafi. Dulu di antara pesannya Mbah Mun ke saya, hak Wafi kandani kon ziarah ning Mbah Dimyati. Mergo Thariqah Syadziliyah dulu itu yang bawa keluarganya Mbah Dimyati. Jadi semuanya ini masih dzurriyyah ba'du hamim ba'd. Nah pesan saya karena tadi Mbah Munawir yang termasuk orang pertama yang bawa Quran, bawa qiraah sab'ah. Kenapa saya bilang termasuk? Karena kalau bilang paling pertama ini nanti butuh data.
dan itu agak kerepotan lah. Tapi yang jelas mimman istahara lah. Mimman istahara yang membawa sab'a ke sini itu adalah Mbah Munawwir. Terus beliau ngajarkan diantaranya ke Mbak Arwani pakai kitab Satibi, pakai kitab Nazmus Satibi. Terus Nazmus Satibi itu diteruskan oleh Mbak Arwani, ditulis. Yang nulis dulu Mbah Dola Salam. Bapak saya itu murid Mbah Dola. Dulu Mbah Dola sebelum ke Mbak Arwani ngaji sama Ki Said di Sampang. Bapak saya sebelum ngaji di Mbah Dola sudah hafal Quran lewat buyut saya sendiri namanya Ki Zubaidi. Yang Ki Zubaidi akhirnya jadi menantunya Mbah Ahmad Su'eb. Jadi buyut saya kandung ini namanya Sofia, itu angsal keluarga Lasem, yang adiknya Sofia ini punya adik Badiah yang jadi ibunya Ki Sahal. Terus Ki Sahal punya Mbak Yu namanya Muzayanah, punya di garwa Ki Mansur punya anak Gus Qayyum. Jadi dulu ibu saya, ibunya Gus Sofur, ibunya Pak Maftu itu semuanya di Lasem. Karena saya dari keluarga Gen ya Lasem, dari keluarga sanad guru ya Lasem. Tapi Lasem Bahdawi itu dulu ngajinya di Mbah Umar Harun di Sarang. Nah, Mbah Umar Harun ini menangi Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Zaini Ahmad Zaini Dahlan ini punya cucu keempat yang hidup di Sedan, terus makamnya di Lasem, namanya Habib Haidar. Itu yang nulis biografinya Mbah Maksum. Mbah Maksum bukan Bali, biografinya Mbah Maksum itu ditulis oleh Habib Haidar, namanya Haidar bin Hasan bin Sodaqoh bin Ahmad Zaini Dahlan. Nah, Habib Haidar ini menantunya Sayyid Hamzah Sato. Hamzah Sato itu Hamzah bin Abdullah bin Umar, itu kakaknya Sayyid Abi Bakar Sato, Sohibul I'anah. Nah, Sayyid Umar ini yang dulu ngajari mbahnya Mbah Mun namanya Ahmad bin Su'eb. Nah, di antara ajarannya adalah baca kitab-kitab kecil yang bisa dihafal. Dibawalah ke sarang jadi metode muhafadzah. Tapi kemudian lama-lama oleh pondok itu jadi syarat kenaikan kelas. Dulu nggak ada muhafadzah untuk kenaikan kelas ya, supaya orang alim itu harus hafal. Lama-lama dipakai syarat untuk muhafadzah. Jadi semua ini sanad harus kita ingat supaya kita bisa menjaga tradisi. Termasuk tradisi ini kiai seneng jagungan, terus ngomong rapente gitu. Itu juga sanad. Setahu saya Mbah Mun itu kalau ketemu bapak ya guyon terus. Saya punya kenangan tuh yang dulu agak iskal tuh begini. Ada isu lah, entah isu entah hoax entah apa, ada kaji gitu agak beling itu, pokoknya beling lah gitu. Seneng siapa itu, rondo lah apa itu. Pokoknya beling gitu. Ketika Mbah Mun dilaporin tamu kalau kaji itu beling sama rondo itu, Mbah Mun tanyanya lucu. Lu ayu no cung, wayu banget Mbah. Wayu. Itu bapak juga bakas ayu nih. Dulu saya sekali ini kiai kok bakas wong ayu, bakas budine barang lah kira-kira gitu. Tapi setelah saya tambah alim, tambah ngerti itu, kata bapak gini, ya be bakas ayu hak, timbang iya, no malah qadzaf. Ternyata seni. Sekali Mbah Mun atau bapak bilang, waji kok zino kaji, maka larinya ke qadzaf. Maka menghindari bahasa menuduh, ngomong yang nggak penting. Lah ayu no. Jadi kiai dulu tuh orang sok suci tapi menghindari hal-hal yang jadi punya seni untuk ngelola kehidupan. Orang bermalam-malam jagungan sama teman asik itu kan perlawanan terhadap nafsu kita, syahwat kita untuk mungkin nikmati dugem di bar atau di tempat-tempat maksiat. Itu setan di Indonesia tuh kakuati sama Ki Jawa. Orang supaya tidak tertarik maksiat itu Ki Jawa cukup ketemu kancane masak terong guyon, gejlok-gejlokan zaman mondok, sewengi lulus sangka maksiat. Bar wis tutup. Perlawanannya sederhana, nggak pakai tahajud, nggak pakai wiridan, karena Ki Jawa juga kalau rapati potongan ahli ibadah gitu, itu jagungan gitu. Jadi setahu saya itu pernah lihat Bali itu sekali ketika beliau ngisi ceramah di Mbah Hamid Bedowi, sama masih kecil diajak bapak. Dulu kalau bapak ngelihat Bali sama Mbah Hamid itu mesti nangis, karena dua orang alim bertemu. Yang akhirnya ya bisanan itu Mbah Hamid punya anak Gus Nasih, di sini ada Mbah Nafisa, terus jadi Mbak Salih Hindun itu. Jadi dulu itu ya guyon terus ketika ketemu. Itu yang sering bodoni Mbah Hamid itu ya Ki Bisri. Ki Bisri itu kalau datang ke Ki Hamid Pasuruan, nak wali tenan aku teko ditata nomangan. Jadi ukurannya ya ternyata sampai sana dikeimangan tenan. Masih belum mengakui, kan nak wali tenan aku kiai rung di mobil, dongakno aku di mobil. Sudah kalah satu seri itu masih gak terima. Lalu itu Mbah Hamid akhirnya berdoa, ayo monggo, mungkin Ki Bisri gak ada mobil. Itu setelah didoain masih tanya, mereknya apa merek? Jadi itu Mbah Hamid jawab, ya paling Holden itu. Paling Holden.
itu nyari mobil itu ya adalah dapatnya Holden. Suatu saat Mbak Bisri diundang Mbak Hamid gak dikasih bisaroh karena utangnya sudah banyak Mbak Hamid, Mbak Bisri ini utang tadi, utang doa tadi. Itu ya gak dikasih bisaroh, ya gak mau kesang rapopo kelambimu kayak aku. Didol sama muhibbinya Mbak Hamid, itu harganya melebihi jatah bisaroh. Ketemu Mbak Hamid, Kang, susu Kang, mergo. Jadi dulu itu rileks, makanya ini yang diceritakan ke Zofur. Sebetulnya kalau kiai-kiai itu bersanat itu ya rileks, hidupnya itu rileks. Karena rileks ini perlawanan terhadap kemungkaran. Saya dulu musyawarah sering sama Gus Zofur usul fikih. Itu jelas di antara yang ditulis Lubil Usul itu. Ya kita tahu tadi misalnya sanad usul fikih, Mbah Ber itu sangat al-usuli Kiai Zubair Dahlan, abahnya Mbah Mun. Punya murid di antaranya Kiai Sahal. Kiai Sahal punya karangan Thariqatul Husul fi Syarhi Lubil Usul. Itu Thariqatul Husul itu beliau ngendikan dalam mukaddimah bahwa saya bisa mensarah ini berdasar ngaji maknani sama Mbah Zubair. Terus beliau mengutip sarah itu dari kitab Nailul Ma'mul. Beliau ngendikan binus khotin khotiyah ghairi matbu'ah. Dan itu ditemukan di Kiai Mansur di Lasem, karena Kiai Mansur iparnya Mbah Sahal. Mansur bin Khalil itu diantara katibnya Syekh Mahfud. Jadi semuanya ini sambung. Mbah Ber saking ahli usul fikihnya, kalau ngajar usul fikih itu kalau guyon takriran saya ini lebih memahamkan ketimbang sarah. Ya sudah, terus Mbah Zubair Kiai Fakih, terus Syekh Mahfud. Di sini Syekh Mahfud termasuk orang yang dekat Mbah Munawir, sampai putrane Mbah Mahfud namanya Gus Muhammad dibawa Mbah Munawir, kemudian mondok di Termas diantaranya, terus dinikah jadi menantunya kalau nggak salah Haji Taslim di Betengan, kemudian sekarang juriannya Mbah Mahfud di Betengan. Ini nggak boleh hilang secara seperti itu. Diantara di usul fikih diterangkan ketika diantara 5 hukum itu ada yang bernama mubah. Mubah itu boleh dilakukan, boleh ditinggalkan, dan kalau dilakukan ya tidak berpahala, tidak disiksa. Itu ada ulama yang protes gak bisa seperti itu. Ifma min mubahin illa wa tahaqqaqu bihi tarku haramimma fa'il zamu minas sukun tarkul qatli wa minas sukut tarkul qadaf. Nggak bisa, mubah itu nggak ada. Kalau kiai jagungan semalaman itu Allah ngitungnya itu hada taroka dugem, wahada taroka delok dangdut, wahada taroka kada wakada. Oh, itu luar biasa. Dan kita ngikuti yang seperti itu saja. Gak usah tahajud, gak usah witir telulas kaya ora kuat timbang gremeng wis. Sewengi jagungan, setan ngenteni kita tergoda maksiat, ternyata maksiatnya sampai tutup, kiainya masih apa? Jagungan. Jadi jagungan saja ada ilmunya bahwa itu perlawanan terhadap tarkul ma'asi. Sehingga bagaimana Anda katakan mubah ini mubah, toh gunanya adalah tarkul haram. Meskipun efek mubah juga bisa tarkul wajib, wae bojo blonjo turu. Ya kan, wae ngurmati ibuke turu. Itu halal wajib. Jadi mubah itu resikonya ya bisa tarkul wajib, bisa tarkul haram. Sehingga kalau sanad ini terjaga secara baik, secara kultur, saya sering juga sakuan sama Gus Zofur itu mesti tak niati gitu. Jagungan ngalim itu ibadah, dan menikmati ibadah adalah dabul auliya wa dabul ulama. Kata Imam Ghazali, pada akhirnya waqud buhadatin al istilzat bil mubahat. Kata Imam Ghazali, pada akhirnya qutbu hadatin, madaru hadatin, pokok dari agama ini adalah melawan kemaksiatan dengan kita menikmati al-istidzat bimbah. Kita menikmati sesuatu yang dibolehkan Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti ini itu bisa qasmu dhuhri syaitan, bisa menghancurkan punggungnya setan. Karena kalau melawan setan dengan ibadah ini kadang kita capek selain isra potongan. Tapi nak kangkang ning komplek H gitu jagungan mbek kancane, ngenang melarate, mbok ngenang ora sekolah, ra munggah kenangan, sing ra munggah diarani istiqomah. Gitu kan. Diarani tulus zaman, kok sing munggah dianggap kesusu. Saya ini punya pondok Quran, kalau ada yang hafal 3 tahun mesti digojlek kancane. Gak apik kesusu itu. Kesusu itu mesti tidak barokah karena tergesa-gesa apa? Hatam. Sehingga yang nggak hatam-hatam itu kayak partai mayoritas. Ini yang partai tulis zaman katanya. Ahli sobri katanya. Akhirnya di pondok gara-gara itu mau guyon, tapi nggak ada stigmasi yang nggak naik. Di Pondok Sarang itu saya punya temen itu banyak yang sekelas dengan saya, sekelas sama Gus Kamil, akhirnya sekelas dengan Gus Zofur. Padahal saya ini kakak kelas.
Saya temannya, Gus Kamil temannya Gus Sufur. Ini anak ini nggak pernah naik, itu nggak dicibir di pondok. Karena guyonan tadi, guyonan bahwa ini bagian dari bentuk apa? Istiqomah. Nanti yang goblok juga tenang. Karena kiainya cerita, kadang santri goblok ya baru kan. Di sini pondok akeh santri ora tau sinau ning omah dadi kiai gede. Selalu kiainya tuh cerita seperti itu. Akhirnya sing goblok ya bangga dengan kegoblokannya. Iya, jadi kiai itu orang yang meskipun guyon ini barokahnya Masya Allah. Dan setahu saya kiai-kiai alim itu ya senengannya guyon, karena tadi guyon itu luar biasa. Bapak saya itu kalau pesan sama saya itu gue nak ngaji ya guyon nice. Wong ning omah mikir utang, mikir wedi bojo macam-macam, kok ngaji kok jak nangis pisan, nangis ping pindho gitu. Sudah jak guyon ae. Paling gak lali gitu. Dan beliau punya dalil kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Jadi jangan sampai orang ini farah bil maksiat, jangan sampai orang itu. Dan ini yang saya kenang dari sekian cerita murid Bali, Mbah Ali Maksum yang senangnya guyon. Gejol-gejolkan mbek santri guyon. Ini saya maklumatkan ke semua santri beliau bahwa ini bukan sekedar guyon, tapi al-istilzat bil mubahat. Ini adalah perlawanan terhadap setan, karena banyak orang bisa senang tuh kalau nunggu maksiat. Ini bisa senang dengan sesuatu yang tidak maksiat. Itu kayak apa hebatnya? Makanya Nabi itu kalau ketemu sahabat ya sering ngendikan yang ringan-ringan. Ya Umar ma'afalan duher com mana piye ijek. Kalau ketemu anak kecil ya. Nanti ketemu yang tua-tua yang sudah nggak bisa mikir, ya tetap riang. Sehingga ada cerita dalam sebuah tafsir. Ya saya ulang lagi, ada cerita di sebuah tafsir. Kenapa Nabi Musa ditanya Allah, wa matilka biyaminika ya Musa? Ma'ana wa ta'ala a'lam. Tentu Allah sangat tahu yang dibawa Musa itu apa. Karena Allah tahu Nabi Musa itu grogi. Orang dipanggil Wali Maksum pasti grogi, santri dipanggil Mbah Mun pasti grogi. Kenangan saya setiap dipanggil Mbah Mun ya mesti tanya yang ringan-ringan, wis sarapan ha. Arung sarapan ya sarapan. Pas sarapan ya kan tanduk mangan sing enak, wong santri ora tau mangan enak. Ya enggak pernah ngomong yang penting, ngendikan yang penting. Nah, karena Nabi Musa ini grogi, ini sebagian tafsir. Itu ditanya yang ringan, "Sake iku nggawa apa?" Karena pertanyaannya ringan, Nabi Musa juga ringan. Ya Nabi Musa itu sampai lali iku pangeran sing ya'lamu sirra wa akhfa. Diterangno. Niki tongkat Gusti. Gunane kathah Gusti tongkat iki. Qala ya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahusyu biha 'ala ghanami wal ya fiha ma'arifu ukhra. Oh, tongkat Gusti niki penting Gusti. Nggih nak. Nggih macam-macam lah Gusti. Atawakka'u 'alaiha wa ahusyu biha 'ala ghanami kangge menghalo kambal. Masih terangno terakhir dan yang lain-lain Gusti. Wal ya fiha ma'arifu ukhra. Sehingga akhirnya rileks. Karena Nabi Musa terus ngerti. Ternyata ketemu pangeran itu gak seserem yang saya bayangkan gitu. Pertanyaannya ringan. Itu ada ilmunya. Tapi cerita ini yang versi tafsir ini tidak yang seperti di Manaqibul Ghazali. Di beberapa kitab tentang Manaqibul Ghazali diceritakan di alam roh Nabi Muhammad SAW itu yubahi bi umati, saking yubahinya sampai ngendikan ulama umati ke anbiya Bani Israel. Ulama umatku itu pinternya atau statusnya itu mirip-mirip lah. Kaf itu ya mirip-mirip kayak ulamanya nabinya Bani Israel. Akhirnya Nabi Musa itu tersinggung sekali, bagaimana mungkin ulama disamakan dengan apa? Nabi. Sehebat-hebatnya ulama itu kan tidak akan yabluhu darajatan nubuwah atau yartaqi la darajatin nubuwah. Itu akhirnya ya kalau kamu nggak percaya panggil, yang dipanggil Imam Ghazali. Ya Nabi Muhammad juga nggak mau kalah gitu. Kalau manggil ulama RT ya kalah keok gitu. Akhirnya Imam Ghazali datang, ditanya sama Musa, "Mas muka, nama kamu siapa?" "Ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i." Itu disebut panjang. Terus Nabi Musa guyu-guyu, "Kamu lama kok ngomong yang nggak penting, ditanya namanya kok penjelasannya sepanjang itu, dianggap itu satu kesalahan. Masa tanyanya nama kok ditanya jawabnya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i, kepanjangan itu." Ketika Nabi Musa agak mencibir, agak gimana itu, terus Imam Ghazali, "Kalau ini masalah, lebih masalah jenengan." "Apa itu?" "Yang tanya jenengan tuh Allah ya'lamu sirra wa akhfa, dan Allah hanya tanya wa ma tilka biyaminika ya Musa." Harusnya jenengan jawab asoya titik, bukan kepanjangan. Atawakka'u 'alaiha wa asyubiha itu kepanjangan. Allah tanya yang di bawah kamu itu apa? Yang
di tangan kamu. Harusnya jawabnya hanya aso ya. Tapi kenapa penjelasannya sepanjang itu? Sampai terakhir waliya fiha ma'aribu ukhra. Terus pinter tenan kayak gitu. Terus ada Nabi Muhammad, Nabi Musa terus bilang, ya pinter tenan aja gitu. Padahal kita tidak pernah GR seperti itu kan, kebetulan Imam Ghazali gitu. Kalau yang lain mungkin ya keok lah kira-kira gitu. Tapi ini cerita dalam khazanah keilmuan. Benar yang dikatakan Gus Zofur. Saya termasuk orang yang pernah mondok Lirboyo Pasanan. Jadi setelah saya disuruh nemani Gus Kamil, tahun berikutnya Gus jenengan disuruh. Pokoknya anakku mbok sakulan lah kudu tahu mondok Lirboyo. Biar aku tahu ngaji Wakarim. Terus yang disuruh Mbak Turi Gus Kamil itu saya. Jadi saya pernah 1 bulan tuh di Lirboyo. Karena saya ini santri beling ya, kontraknya pokoknya penting ziarah Bakarim. Biasanya nggak pernah ngaji ya, pokoknya gerbar ngisa. Ziarah ya sudah. Ngaji subuh ingat saya sama Gus Imam. Itu dari 17 hari ingat saya ngaji 2 kali. Tapi kalau ziarah ke Bakarim sudah lupa jumlahnya karena memang kontraknya disuruh ziarah. Sampai seperti itu. Dan saking senengnya bangun sama Bakarim saya masih ingat. Ngamplopi salam template itu masih ingat untuk Gus Anwar, untuk Gus Imam, untuk Gus Kafabi, termasuk untuk Gus Maksum. Itu malam-malam saya dijak ngamplopin. Zaman itu saya masih ingat Selawewu. Zaman itu kos 1 bulan itu 13.000. Jadi kira-kira kalau 25.000 itu untuk kos 2 bulan. Jadi saya krusnya itu pakai kos. Saya masih ingat Mondok Sarang itu kos 1 bulan 13.000. Berarti kira-kira 500.000 itu di amplopin sendiri sama Bang. Ini untuk Gus War, ini untuk Gus Imam, ini untuk Gus. Padahal Gus Imam ini mondoknya sudah dibangun. Itu bangun hormatnya sampai untuk jatah salam template. Nah yang ribet kebalikannya, kita pulang Gus Imam karena melihat Gus Kamil ini putrane Mbah Mun, Gus Kamil disangoni. Saya juga disangoni karena Gus Imam dulu ngaji juga sama Pak D saya, sama keluarga saya. Itu kata Gus Kamil setelah keluar, mau kamu nih gue abal ya, berarti gue aku. Karena ini penting, ini kalau sampai dianggap tukar guling, ribet nih. Jadi ditakwil sendiri lah, mau kamu nih gue abal ya, boten yes berarti halal. Tapi sama Mbak Mun ditanya. Ditanyanya bukan papa karena untuk meneruskan tradisi bahwa kalau kiai ketemu itu ya saling memberi hadiah, saling itu sudah faqatimu baina adina juakum apa? Sedekah. Sehingga ketika Kapya ini punya Bali Maksum alim alama, kemudian melahirkan murid-murid yang juga ibar kayak Mbak Warsun bisa ngarang apa Kamus Al-Munawwir, Pak Bik juga punya karangan Kamus Al-Muasir. Saya itu punya semua. Karena ini adalah buah dari bahwa kita ini tidak kalah sama produk-produk yang di sana. Bahwa produk di kita ini sudah cukup untuk mengantarkan orang menjadi alim alama. Dulu Mbak Zubair ke Mekah ya sudah alim alama. Gus Zofur ke Al-Azhar sudah alim. Semua teman-teman kita ke Mekah itu sudah alim semua. Padahal produk mondoknya ya tadi mau digojlok kiai ini, terus mangkel be keamanan biasanya itu. Biasanya musuh besar pondok itu keamanan. Jadi ya bukan berarti gojlok ibunya Gus Mafto enggak, biasanya keamanan tuh musuhnya apa? Banyak. Jadi cerita-cerita saya mohon sekali murid-murid Krapya jangan hanya ngaji fikih. Kalau hanya ngaji fikih itu posisi Abu Hanifah itu seakan-akan nyuwun sewu orang yang sangat tidak ahli hadis. Karena beliau di situ kelihatan kalah sekali dengan Imam Syafi'i. Apalagi di perdebatannya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dengan Imam Syafi'i itu kelihatan sekali betapa Abu Hanifah itu orang yang nyuwun sewu ditinggalkan dalam ilmu hadis. Sampai beliau hanya dapat gelar min ulama ahli ra'yi, termasuk ulama yang kuat logikanya. Juga harus baca kitab-kitab seperti ini. Ternyata di balik Imam Syafi'i mukhalif pada beliau di bab-bab fikih, perilakunya sangat hormat. Sampai beliau itu kalau tawassul ke kuburannya Abu Hanifah. Dan beliau ngendikan an-nasu fil fiqhi iyalun ala Abu Hanifah. Semua orang yang ahli fikih itu masih anak buahnya Abu Hanifah. Saya berkali-kali cerita, mazhab Syafi'i itu alatut tadhir hanya 2, yaitu alma wa turab. Abu Hanifah nambahi wanar. Alasannya Abu Hanifah orang mukmin yang dosanya banyak itu dibakar di neraka, dan alasannya Allah litadhirihim, untuk mensucikan mereka. Sehingga pikirannya Abu Hanifah an-nar itu min alatit tadhir. Apa yang terjadi ketika bata itu batu bata yang dibakar, di situ campur teletong, campur apa-apa, itu kalau sudah mazhab Abu Hanifah selesai, sudah suci karena sudah ngelewatin pembakaran. Meskipun kita tidak akan kalau kehilangan air terus wudhu dengan api, bisa bunyak semua itu. Tapi apapun itu menjadi solusi.
Sehingga saya punya kitab namanya Ikhtilafu Malik, Ikhtilafu Malik wa Abu Hanifah atau Ikhtilafu Syafi'i ma Abu Hanifah. Itu kelihatan sekali kalau Abu Hanifah itu menurut saya posisinya kalah. Karena yang ngarang orang-orang Syafi'i. Tapi kalau melihat kitab-kitab kewalian, misalnya di kitab Mizan Kubro ini juga sering disebut kisah itu Mbak Ali Maksum tentang Imam Sa'roni. Berkali-kali beliau mengutip Mizan Kubro. Itu Abu Hanifah adalah orang yang sangat mukasyafah. Artinya ketika Nabi cerita air wudhu itu menjatuhkan dosa, tidak ada air wudhu yang jatuh ke kamu kecuali saat itu juga dosa kamu jatuh. Itu beliau datang ke Madharota Kufah. Kemudian beliau bilang sama si orang tua tadi, tub anizina. Orangnya terus bilang atubu minazina. Ada lagi pemuda datang dibilangin tub an ukuki walideka, terus bilang tub tu an ukuki walidaya. Sampai yang terakhir ada tub an simai alatilahwi atau an samai alatilahwi, terus tub tu an samai. Ketika orang itu ditanya, kenapa engkau begitu tahu dosanya apa? Saya tahu air wudhu ini menjatuhkan apa. Jadi kira-kira kalau zina mungkin ya batang babi lah. Kalau hanya sekedar melihat bak-bak mungkin ya curut atau tikus lah kira-kira gitu. Nah dulu dulu ya mungkin ya tikus cilik gitu. Nah dulu suwi ya tikus werok itu atau apalah. Pokoknya beliau itu tahu. Tapi anehnya Abu Hanifah apa? Setelah itu dia nangis minta mukasafahnya ditutup. Ya Allah, saya ini mukasafah kok malah menjadi tahu sawatil mukmin. Padahal aturan syariat jenengan man satara musliman satarahu, bahwa enggak baik melihat jeleknya orang mukmin. Minta ditutup. Makanya saya ini bangga ada mukasafah. Makom yang kita sampai sekarang itu makom setelah Abu Hanifah mukasafah. Jadi Abu Hanifah repot-repot mukasafah, minta makomnya ditutup, tidak menjadi mukasafah. Dan alhamdulillah kita sudah tidak mukasafah sebelum minta ditutup. Jadi kita ini keren. Keren karena aturannya itu man satara musliman satara huwa, yang tidak tahu aibnya orang muslim maka Allah akan nutupi aibnya di akhirat. Dan kita alhamdulillah barokahnya tidak mukasafah, tidak ngerti aibnya orang mukmin. Jadi kita harus pakai patokan ilmu. Saya ulang lagi, kita harus pakai patokan. Makanya saya tahu betul ketika Kiai Hamid Pasuruan, beliau dulu ngaji Jamul Jame, ngaji Juman, Bali Maksum di sana sama Gus Habib, sama Gus Muhammad bin Mahfud, termasuk mbah saya kandung dulu Kiai Siddiq, mbah saya yang dari itu juga ngaji di Termas. Bapak saya dulu Kiai Nur Salim ngaji di Buyut Beiti. Dulu itu kawin juga sederhana, kayak cerita Gus Zofur. Jadi bapak saya kandung itu Kiai Nur Salim itu ngaji di Mbah Beiti. Mbah Beiti itu adik kandungnya buyutnya saya dari ibu. Nah Mbah Beiti itu teman akrabnya mbah saya namanya Kiai Nur Sam, Mbah Nur Sam. Singkat cerita terus Nur Kiai Jorabi narata Arabekno itu. Setelah bapak saya ke Badullah mau ditawarin jadi mantu, kata bapak saya kulon pun dipek mantu Mbah Beiti. Akhirnya dapat ibu saya itu. Karena ibu saya itu cucu Mbah Beiti, cucu lambung. Jadi mbahnya ibu saya itu Mbak Yunya Mbah Beiti. Namanya Mbak Sofia tadi yang dapat Mbak Idris itu. Yang Mbak Idris ini bin Umar. Ya Mbak Umar yang mbahnya Mbah Hamid itu, Hamid bin Abdul bin Umar. Kalau bahasa itu Fatimah binti Idris bin Umar. Dulu kecilnya Mbah Idris namanya Abdul Khalik. Kalau kecilnya Mbah Hamid namanya Abdul Mukti. Kalau kecilnya Mbah Maksum namanya Muhammadin kalau nggak salah. Dulu itu orang dulu itu namanya dua-dua karena diganti ketika musim apa? Haji. Jadi ini terjaga. Sehingga tidak ada ceritanya kiai-kiai yang jagongan kemudian santrinya itu yang agak-agak khawarit. Kiai kok sungi-sungi jagongan, gak tahajud, gak duha, itu tidak ada seperti itu. Karena ini dianggap fi'lul mubahat untuk melawan mungkarat. Jadi sehingga di kitab Ihya diterangkan, kamu jangan ngira orang-orang soleh ketika jagungan itu min ahlil bitolah wa takasur, itu orang-orang yang pemalas, itu enggak. Tapi mereka bisa mengasyiki Allah, bahwa dalam jagungan ketemu teman ya asik, gejol-gejolkan sama Pak Maftuh ya asik. Dan keasikan ini bentuk perlawanan terhadap keasikan harus dengan maksiat. Itu kayak apa kalau kita ngaji sampai seperti itu? Termasuk tadi yang diceritakan Pak Maftuh kitab Hunyah. Semoga beliau cerita juga pernah belajar. Saya pernah belajar kitab Hunyah khatam. Itu diantara yang diceritakan Syabdul Qadir Al-Jilani tadi, kata beliau Al-Jilani dipakai Jim Al-Jilani. Ini agak beda dengan kita. Mbah Zubair itu punya kitab namanya Al-Qolaid Al-Uluyah. Beliau menfatwakan nama-nama ajam itu kamu bebas. Ajamiyun fasna bihi masyita. Sehingga kita kalau punya kiai harus mau cokolal ustukhri, sehingga mau cokolal istukhri. Tirmidzi juga nasibnya sama. Qolat rawahut Tirmidzi. Sehingga rawahut
Turmudzi, yang satu rawahut Tirmidzi. Ya karena kita keluarganya Tirmidzi apa enggak gitu. Makanya kata Mbah Mun sama masih ingat. Kata cerita Gus Zofur tadi, adabnya Gus Zofur itu cerita tentang keluarga ibunya. Padahal keluarga ibunya juga orang-orang soleh yang luar biasa. Itu kata Mbah Mun, kowe roh jenenge Imam Bukhari tahu ya. Jenenge sapa? Saya nyebut Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardasbah. Lah iya Bardasbah mbok waca Bardisbah yo. Lah cara kene mbok Parmin mbok Parlan ngono. Jadi Bardisbah mbok Bardasbah iku cara kene yo Parmin mbok. Iku rak Mbah Fadl Senori, dadi kabeh diwaca Arab. Jenenge Mbah Umar Harun. Dhisik yo wong sarang, Mbah Harun mbok kira yo ora roh, wong dhisik yo wong kuno ya. Jadi kalau versi Mbah Fadl termasuk yang pertama bikin nasab Mbah Maksum itu tulisannya Mbah Fadl yang dikutip Habib Haidar tadi. Ya saya seperti Gus Zofur juga mencari-cari hubungan ulama-ulama di Jawa itu. Mbah Mun itu kalau bicara mbahku orang sing jenenge Kiai Serut. Kalau ditulisannya Mbah Fadl itu Syaraf. Jadi Mbah Fadl itu fanatik orang-orang alim itu ditulis Arab. Kalau Mbah Mun itu Jawa. Dulu itu ada wali seto di daerah saya. Dulu orang ya janggal, ternyata ada sato itu kesamaan di Arabnya itu. Sehingga kiai-kiai itu ada fanatik Tirmidzi, Turmudi, Tarmidi, Jilani, Jailani karena ajamiyun fasna bihi masita. Jadi kalau nama-nama ajam semongko lah baca sekenanya sementing. Cuma mungkin tahqiqnya benar Pak Maftu tadi, memang di Mu'jamul Buldan itu Al-Jilani bikasri jim, ya sudah kita baca Al-Jilani. Sebab itu kayak Pondok Pelosok Lirboyo itu menurut saya bagus. Orang itu maknani betul sama gurunya. Kalau sarang enggak. Kalau Pondok Lirboyo, pondok yang tadi ternyata keluarga Mbah Munawir sini pernah bisanan, yaitu Mbah Zaini pernah nikah sama Nyai Komariah ya kalau nggak salah, punya putra Gus Habib ya, Pak Toha dan sebagainya. Itu betapa hubungan pondok Quran sama pondok kitab dulu itu nggak pernah terputus. Bapak saya setelah hafal Quran itu dulu ngaji Mbah Zubair. Jadi bapak saya sering ngutip mu'en apa, padahal bapak saya itu terkenal tuh, beliau cita-citanya itu saya ingin hafal Quran kayak hafal Fatihah. Beliau itu sampai sepulahnya sekali. Karena beliau inginnya hafal Quran kayak hafal Fatihah. Termasuk murid terbaiknya Mbah Dullah bapak saya. Itu ya ngaji kitab. Sehingga kata Mbah Mun, jadi Mbah Munawir de mantu Bali Maksum, itu sudah dipenggali. Sudah dipenggali dituruti pangeran. Lahirlah seorang Bali Maksum yang membawa. Jadi dulu itu ya Gus Muhammad yang ngaji di Termas, nanti Mbak Arwani sebelum ngaji di sini ngaji di Tebu Ireng. Sehingga Mbak Arwani bisa ngarang kitab. Beliau ngarang kitab tentang Sab'ah, Faidul Barokat namanya. Ya nulisnya ya fasih ya. Saya punya tulisan tangannya Mbak Arwani itu banyak. Saya juga punya tulisan tangannya Mbak Hasyim Asy'ari ketika nyurati buyut saya yang di Damaran itu pakai bahasa Arab. Jadi dulu itu Mbah Ali Maksum juga sama. Surat-suratannya dulu sama tokoh-tokoh Muhammadiyah ya bahasa Arab. Nah ini harus kita dengar dari abna, dari bahwa Mbah Maksum kemarin yang diceritakan Gus Zofur di Khol Mbah Maksum, kue kudu belo NU, kudu tetap NU, tapi bukan dengan cara membenci Muhammadiyah. Tadi Pak Maftuh menguatkan sanad itu dari Pak Atabik bahwa Muhammadiyah termasuk ahli sunnah karena sama-sama tidak sabus sahabat, sama-sama ikromus sahabat dan sama-sama bermadhab. Nah soal akhirnya ada beberapa yang serapati seneng ngaji ini yang agak ribet. Tapi kamu tidak usah ngeritik Muhammadiyah agak seneng ngaji, kayaknya juga sama, kita nggak seneng ngaji juga banyak itu. Jadi kalau ngeritiknya masalah itu kan kita ya agak-agak sama. Ya jadi ternyata di sini, terus ini yang terakhir supaya nggak lama-lama, Bali juga punya sisi keras sekali. Jadi dalam hal-hal yang khas ini di halaman 87 itu keras sekali. Beliau ngendikan wahal bi jununun hatta usdira amri lil mu'minin alla yazuru rasulahum. Jadi ketika saya tadi sudah bilang bahwa beliau sering muji Ibnu Taimiyah dalam banyak hal, tapi dalam banyak hal juga beliau mengkritik Ibnu Taimiyah ketika menafsirkan la tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Kemudian Ibnu Taimiyah tidak mentasrekkan, tidak mensunatkan ziarah kubur Rasulullah SAW. Beliau mengkritik, dan cara mengkritik adalah ngendikan ulaikal ladzina yuriduna ayyahulu bainahu sallallahu alaihi wasallam wa baina ummatihi fi nakhiyatin. Itu adalah orang-orang yang ingin membuat batas
antara Nabi dan umatnya. Saya termasuk terinspirasi makalah Bali ini adalah bagaimana Anda mengkafirkan orang Islam berdasar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wan nabiyyu asyaddun nasi syafaqatan li ummati. Wan nabiyyu akhrasun nas, orang yang paling serius supaya umatnya ini selamat. Kemudian Anda dengan hadisnya Nabi mentafrik bainahu wa baina ummati berdasar dawuh Kanjeng Nabi. Itu cek mentalahan nih. Makanya saya itu nggak pernah keras di bab ini. Misalnya nyuruh saya ada santri sarang yang nakal, itu saya tidak berani komentar karena saya tahu Mbah Mun itu sangat mencintai santrinya meskipun yang nakal. Saya melihat sendiri, bukan jari ada santri cara pelaturan pondok itu diboyong karena nakal. Itu Mbah Mun ngendikan begini, ya jeng yo ke diboyongmu cara aturan pondok. Nah aturannya pangeran ngger kowe tobat dadi wong apik ya dadi wong saleh. Ya kowe kudu tetep sering rene, tetep santri kudu dunya akhirat. Soal pondok ya ben ana aturan, ben menjen kowe nakal nemen ya diboyong, tapi kowe tetep wong apik. Jadi karena kita tidak mungkin mentafrik bainahu wa baina talamidhi. Kita tidak mungkin mentafrik baina nabi wa baina ummati karena nabi adalah apa? Asyaddun nasi syafaqatan li ummati. Sampai saking sayangnya nabi itu ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Lho koyo apa baiknya nabi? Ora melok nakal, ora melok maksiat, tapi melok nanggung swargane. Iku waktu gali sampean wis kowe utang gak apa-apa, bangkrut gak apa-apa, sing nyaur bapak. Gua sampean ngono top tenan. Anake yo ngawur tenan maksudnya itu, tapi top tenan. Lah nabi ku umate sing dosa iku umate, nabi sing nyuwun sewu, cara Jawane sing kangelan nyafaati. Karena nabi gak boleh dipisahkan dengan umatnya. Makanya kata Bali Maksum, ulaikal ladzina yuriduna ayyahulu bainan nabi wa baina ummati. Itu mereka adalah orang yang ingin memisahkan nabi dengan umatnya. Masa kita ngafirkan umatnya Nabi berdasar dawai Nabi? Itu kan sama, saya benci santri Anwar berdasar dawai Mbah Mun, padahal orang tahu semua begitu sayangnya Mbah Mun terhadap santrinya. Sama juga kamu benci santrinya Bali Maksum berdasar dawai Bali, padahal beliau sangat mencintai santrinya. Nah kultur-kultur seperti ini tidak boleh hilang. Kita punya sanad, punya guru, punya keluarga yang sama. Jadi mbah-mbah saya itu orang Tuban, dekat sama posisi Ibrahim Asmoro Konti tadi yang diceritakan. Jadi di kampung saya, kampungnya bapak saya itu ada makomnya Siti Syariah, itu mbak kandungnya Sunan Bonang. Dan bapak dulu sering ngajarin ziarah saya ke Mbak Asyari. Mbak Asyari itu bin Jumadil Kubro, berarti Mbak Asyari itu saudaranya Mbak Ibrahim Asmoro Konti, gurunya Sunan Bonang. Jadi Sunan Bonang ketuban tuh karena disuruh ngaji sama Mbak Asyari, Mudin Asyari itu yang di Bejagung itu. Jadi ini semua sanatnya itu jelas, aturannya jelas. Kan Sunan Bonang bin Ampel bin Ibrahim Asmoro Konti bin Jumadil Kubro lah, yang Mbak Asyari ini adiknya Ibrahim Asmoro Konti, makamnya di Bejagung di Tuban. Dulu Sunan Bonang sebelum ngaji kemana-mana ngaji di Bejagung itu di Mbak Asyari itu. Terus kemudian Sunan Bonang hidup di Lasem, di Pasujudan di Lasem, makanya Lasem banyak orang alim karena ya dulu Sunan Bonang itu diantara aktivitasnya itu di Pasujudan di Lasem itu. Wafatnya kila di Bonang, kemudian mau dibawa orang Madura ke Madura, terus diambil Mbak Asyari, pernah mbahnya karena muammar Mbak Asyari, terus dimakamkan di Bonang. Jadi cara berpikir Mbah Ali ini menginspirasi saya. Kita tidak boleh mengkafirkan umatnya Nabi berdasar dawai Nabi. Karena apa? Itu yang tidak diinginkan Nabi. Nabi itu inginnya yang di luar itu masuk, bukan yang sudah di dalam dikeluarkan. Itu kata beliau, ulaikal ladzina yuriduna ayyahulu bainan nabiyyi wa baina ummati. Orang-orang yang tidak mentasrek ziarah pada Nabi adalah orang-orang yang ingin memisahkan Nabi dengan. Dan begitu kias berikutnya, orang-orang yang sidik-sidik muni ini kafir, ini sudah enggak benar, ini la yurja khairuhu, itu orang-orang yang memisahkan. Dan lucunya berdasar dawai Nabi. Makanya semua kalau sampai ngaji Mizan Kubro, ini kitab yang sering dikutip Bali Maksum, ketika Nabi ngintikan laisa minna man ghasyana, laisa minna man latomal hudud wa syaqqal juyub bada'a bid'awal jahiliyah, laisa minna min tilkal khoslah. Semua ulama mentafsir laisa minna fi tilkal khoslah, bahwa dalam hal itu Islam tidak bertanggung jawab. Masa menipu berdasar dibolehkan Islam, kan tidak mungkin. Semua perilaku yang salah disebut Nabi laisa minna fi tilkal khoslah, bukan laisa minna fayakunu huwa kafiran. Tidak ada satu ulama yang mengatakan laisa minna berarti orang ini kalau menipu sudah kafir. Ketika dosa ya sak dunya kafir kabeh. Siapa enggak pernah menipu? Sekedar pernah. Siapa enggak sering menipu? Bahkan hobi kadang ya rezekinya dari nipu.
Lah itu kalau betul maknanya laisa minna terus kafir, semua orang di dunia kafir. Karena siapa sih yang selain Nabi yang enggak, selain Nabi kan enggak mungkin apa? Maksum. Belum lagi menurut teori usul fikih ada nipu yang wajib. Ya kan, misalnya kita orang baik ketemu orang dolim yang memburu perempuan mau diperkosa terus bersembunyi yang kita tahu, kita wajib nipu apa wajib jujur? Ketika orang dolim tanya, perempuan tadi kemana? Wajib nipu apa wajib jujur? Wajib nipu, karena kalau kita jujur berarti memberi peluang orang dolim menemukan buruannya. Jadi betapa alimnya. Dan ketika kitab Mizan Sa'roni dipakai Bali, dipakai Mbah Mun, saya pernah ngaji Mbah Mun, terus kita tahu maknanya laisa minna fi tilkal khoslah. Sehingga kita tidak mengatakan laisa minna dengan terjemahan letterlek tidak termasuk umatku. Kita tidak akan menambahi fatafrek fayakunu kafiran, tidak akan selamanya. Karena maknanya laisa minna fi tilkal khoslah. Kenapa kita selalu begitu? Karena nggak mungkin kita memisahkan umatnya Nabi dengan Kanjeng Nabi berdasar dawuh Kanjeng Nabi. Karena Nabi adalah berstatus bil mukminina raufur rahim. Ya terus ini mohon maaf sekali ini yang saya bisa, tapi saya mohon kajian kitab Ahli Sunnah saat tadi sudah matur Gus Afif, Gus Picon, supaya kitab ini ditakriri lah, supaya apa ya, lebih apa ya, dan yang lagi harus santrinya, jangan bebankan saya. Ini santri yang pernah mulai sama-sama. Biasanya kalau orang NU pesantren terus orang usul jenengan mawon jenenge lempar-lemparan, itu kata bapak saya, tawadhu keliru aja. Tawadhu itu aslinya wong ra tanggung jawab, ben ketok Islami bebo tawadhu aja. Jadi tawadhu itu orang yang sebetulnya agak punya tanggung, ben kesane Islami pura-pura tawadhu. Jadi tapi saya mohon lah, ini kitab ini bagus sekali. Di antara yang saya senang adalah beliau cerita kalau Imam Syafi'i sering tawassul sama Abu Hanifah. Padahal kalau kita ngaji di kitab-kitab fikih, Abu Hanifah itu kayak tersangka lah di bab ilmu apa? Hadis. Sampai biasa kan di kitab Minhajul Thalibin, walaysa li Abi Hanifah hadisun sahihun. Jadi habis cerita madzhab Malik, madzhab Syafi'i, terus walaysa li Abi Hanifah madzhabun apa hadisun. Wah, kasihan ini. Tapi kalau kamu ngaji Mizan Kubro, Abu Hanifah ini dapat posisi. Karena mesti Mizan Kubro ngendikan farojal amru ila martabatayin mizan. Kemudian dua madzhab ini sama-sama benar, tinggal kamu milih yang musyaddid apa yang mukhaffif. Misal dosis tinggi apa dosis ringan, monggo. Dan itu bapak saya itu kalau pesan sama saya itu nak ngaji es guyon nice. Wong ning omah mikir utang, mikir wedi bojo macam-macam, kok ngaji kok jak nangis pisan, nangis ping pindho gitu. Sudah jak guyon ae. Paling gak lali. Gitu. Dan beliau punya dalil kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Jadi jangan sampai orang ini farah bil maksiat, jangan sampai orang itu. Dan ini yang saya kenang dari sekian cerita murid Bali. Mbah Ali Maksum yang senangnya guyon, gejol-gejolkan mbek santri guyon. Ini saya maklumatkan ke semua santri beliau bahwa ini bukan sekedar guyon, tapi al-istildad bil mubahat. Ini adalah perlawanan terhadap setan, karena banyak orang bisa senang tuh kalau nunggu maksiat. Ini bisa senang dengan sesuatu yang tidak maksiat. Itu kayak apa hebatnya? Makanya Nabi itu kalau ketemu sahabat ya sering ngendikan yang ringan-ringan. Ya Umar ma'afalan duher jom mana piye ijek. Kalau ketemu anak kecil ya, nanti ketemu yang tua-tua yang sudah nggak bisa mikir ya tetap riang. Sehingga ada cerita dalam sebuah tafsir, ya saya ulang lagi, ada cerita di sebuah tafsir, kenapa Nabi Musa ditanya Allah wa matilka biyaminika ya Musa. Ma'ana wa ta'ala a'lam, tentu Allah sangat tahu yang dibawa Musa itu apa. Karena Allah tahu Nabi Musa itu grogi. Orang dipanggil Bali Maksum pasti grogi, santri dipanggil Mbah Mun pasti grogi. Kenangan saya setiap dipanggil Mbah Mun ya mesti tanya yang ringan-ringan, wis sarapan ya. Arung sarapan ya sarapan. Pas sarapan ya kan tanduk mangan sing enak, wong santri ora tau mangan enak. Ya enggak pernah ngomong yang penting, ngendikan yang penting. Nah, karena Nabi Musa ini grogi, ini sebagian tafsir. Itu ditanya yang ringan, saake iku nggawa apa? Karena pertanyaannya ringan, Nabi Musa juga ringan. Ya Nabi Musa itu sampai lali, itu pangeran sing ya'lamu sirra wa akhfa. Diterangno. Niki tongkat Gusti. Gunane kathah Gusti tongkat iki. Qala ya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahusyu biha 'ala ghanami wal ya fiha ma'arifu ukhra. Oh, tongkat Gusti niki penting Gusti. Nggih nak. Nggih macam-macam lah Gusti. Atawakka'u 'alaiha wa ahusyu biha 'ala ghanami kangge menghalokan wal. Masih terangno terakhir dan yang lain-lain Gusti. Wal ya fiha ma'arifu ukhra. Sehingga akhirnya rileks.
Karena Nabi Musa terus ngerti. Ternyata ketemu pangeran itu gak seserem yang saya bayangkan gitu. Pertanyaannya ringan. Itu ada ilmunya. Tapi cerita ini yang versi tafsir ini tidak yang seperti di Manaqibul Ghazali. Di beberapa kitab tentang Manaqibul Ghazali diceritakan di alam roh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu yubahi bi umati, saking yubahinya sampai ngendikan ulama umati ke anbiya'i Bani Israel. Ulama umatku itu pinternya atau statusnya itu mirip-mirip lah. Kaf itu ya mirip-mirip kayak ulamanya nabinya Bani Israel. Akhirnya Nabi Musa itu tersinggung sekali, bagaimana mungkin ulama disamakan dengan nabi. Sehebat-hebatnya ulama itu kan tidak akan yabluhu darajatan nubuwah atau yartaqi ila darajatin nubuwah. Itu akhirnya ya kalau kamu nggak percaya panggil, yang dipanggil Imam Ghazali. Ya Nabi Muhammad juga gak mau kalah gitu. Kalau manggil ulama RT ya kalah keok gitu. Akhirnya Imam Ghazali datang, ditanya sama Musa, Mas muka, nama kamu siapa? Ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Itu disebut panjang. Terus Nabi Musa guyu-guyu. Kamu ulama kok ngomong yang gak penting, ditanya namanya kok penjelasannya sepanjang itu, dianggap itu satu kesalahan. Masa tanyanya nama kok ditanya, jawabnya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i, kepanjangan itu. Ketika Nabi Musa agak mencibir, agak gimana itu, terus Imam Ghazali, kalau ini masalah, lebih masalah jenengan. Apa itu? Yang tanya jenengan tuh Allah ya alamu sirra wa akhfa, dan Allah hanya tanya wa ma tilka biyaminika ya Musa. Harusnya jenengan jawab asoya titik, bukan kepanjangan. Atawakkau 'alaiha wa syubha itu kepanjangan. Allah tanya yang di bawah kamu itu apa? Yang di tangan kamu. Harusnya jawabnya hanya asoya. Tapi kenapa penjelasannya sepanjang itu? Sampai terakhir waliya fiha ma'aribu ukhra. Terus pinter tenan kayak gitu. Terus Nabi Musa terus bilang, ya pinter tenan aja gitu. Padahal kita tidak pernah GR seperti itu, kan kebetulan Imam Ghazali gitu. Kalau yang lain mungkin ya keok lah kira-kira gitu. Tapi ini cerita dalam khazanah keilmuan. Benar yang dikatakan Gus Zofur. Saya termasuk orang yang pernah mondok Lirboyo Pasanan. Jadi setelah saya disuruh nemani Gus Kamil, tahun berikutnya Gus jenengan disuruh. Pokoknya anakku mbok sak wulan lah kudu tahu mondok Lirboyo. Biar aku tahu ngaji Wakarim. Terus yang disuruh baturi Gus Kamil itu saya. Jadi saya pernah 1 bulan tuh di Lirboyo. Karena saya ini santri beling ya, kontraknya pokoknya penting ziarah Bakarim. Ya saya nggak pernah ngaji ya, pokoknya gerbar ngisa. Ziarah ya sudah. Ngaji subuh ingat saya sama Gus Imam itu dari 17 hari ingat saya ngaji 2 kali. Tapi kalau ziarah ke Bakarim sudah lupa jumlahnya karena memang kontraknya disuruh ziarah sampai seperti itu. Dan saking senengnya bangun sama Bakarim saya masih ingat ngamplopi salam template itu masih ingat untuk Gus Anwar, untuk Gus Imam, untuk Gus Kafabi, termasuk untuk Gus Maksum. Itu malam-malam saya dijak ngamplopin. Zaman itu saya masih ingat selawewu. Zaman itu kos 1 bulan itu 13.000. Jadi kira-kira kalau 25.000 itu untuk kos 2 bulan. Jadi saya krusnya itu pakai kos. Saya masih ingat Mondok Sarang itu kos 1 bulan 13.000. Berarti kira-kira 500.000 itu di amplopin sendiri sama Bang. Ini untuk Gus War, ini untuk Gus Imam, ini untuk Gus. Padahal Gus Imam ini mondoknya sudah di Mbah Mun. Itu Mbah Mun hormatnya sampai untuk jatah salam template. Nah yang ribet kebalikannya, kita pulang Gus Imam karena melihat Gus Kamil ini putrane Mbah Mun, Gus Kamil disangoni. Saya juga disangoni karena Gus Imam dulu ngaji juga sama Pak D saya, sama keluarga saya. Itu kata Gus Kamil setelah keluar, mau kamu nih gue abal ya, berarti gue aku. Karena ini penting, ini kalau sampai dianggap tukar guling, ribet nih. Jadi ditakwil sendirilah, mau kamu nih gue abal ya, boten yes berarti halal. Tapi sama Mbak Mun ya ditanyanya bukan papa karena untuk meneruskan tradisi bahwa kalau kiai ketemu itu ya saling memberi hadiah, saling itu sudah faqaddimu baina yadayna juwakum sadaqah. Sehingga ketika Kapya ini punya Bali Maksum alim alama, kemudian melahirkan murid-murid yang juga ibar kayak Mbak Warsun bisa ngarang Kamus Al-Munawwir, Pak Bik juga punya karangan Kamus Al-Muasir. Saya itu punya semua. Karena ini adalah buah dari bahwa kita ini tidak kalah sama produk-produk yang di sana. Bahwa produk di kita ini sudah cukup untuk mengantarkan orang menjadi alim alama. Dulu Mbah Zubair ke Mekah ya sudah alim alama.
Gus Zofur ke Al-Azhar sudah alim semua, teman-teman kita ke Mekah itu sudah alim semua. Padahal produk mondoknya ya tadi mau digojlok kiai ini, terus mangkel be keamanan biasanya itu. Biasanya musuh besar pondok itu keamanan. Jadi ya bukan berarti gojlok ibunya Gus Maftuh, enggak. Biasanya keamanan itu musuhnya apa? Banyak. Jadi cerita-cerita saya mohon sekali murid-murid kerap ya, jangan hanya ngaji fikih. Kalau hanya ngaji fikih itu posisi Abu Hanifah itu seakan-akan nyuwun sewu orang yang sangat tidak ahli hadis. Karena beliau di situ kelihatan kalah sekali dengan Imam Syafi'i. Apalagi di perdebatannya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dengan Imam Syafi'i itu kelihatan sekali betapa Abu Hanifah itu orang yang nyuwun sewu ditinggalkan dalam ilmu hadis. Sampai beliau hanya dapat gelar min ulama ahli ra'yi, termasuk ulama yang kuat logikanya. Juga harus baca kitab-kitab seperti ini. Ternyata di balik Imam Syafi'i mukhalif pada beliau di bab-bab fikih, perilakunya sangat hormat. Sampai beliau itu kalau tawassul ke kuburannya Abu Hanifah. Dan beliau ngendikan an-nasu fil fiqhi iyalun ala Abu Hanifah. Semua orang yang ahli fikih itu masih anak buahnya Abu Hanifah. Saya berkali-kali cerita, mazhab Syafi'i itu alatut tadhir hanya dua, yaitu alma wa turab. Abu Hanifah nambahi wanar. Alasannya Abu Hanifah, orang mukmin yang dosanya banyak itu dibakar di neraka, dan alasannya Allah litadhirihim, untuk mensucikan mereka. Sehingga pikirannya Abu Hanifah, an-nar itu min alatit tadhir. Apa yang terjadi ketika bata itu batu bata yang dibakar, di situ campur teledong, campur apa-apa, itu kalau sudah mazhab Abu Hanifah selesai, sudah suci, karena sudah ngelewatin pembakaran. Meskipun kita tidak akan kalau kehilangan air terus wudhu dengan api, bisa bunyak semua itu. Tapi apapun itu menjadi solusi. Sehingga saya punya kitab namanya Ikhtilafu Malik, Ikhtilafu Malik wa Abu Hanifah atau Ikhtilafu Syafi'i ma Abu Hanifah. Itu kelihatan sekali kalau Abu Hanifah itu nyuruh posisinya kalah, karena yang ngarang orang-orang Syafi'i. Tapi kalau melihat kitab-kitab kewalian, misalnya di kitab Mizan Kubro ini juga sering disebut kisah itu Mbak Ali Maksum tentang Imam Sa'roni. Berkali-kali beliau mengutip Mizan Kubro. Itu Abu Hanifah adalah orang yang sangat mukasyafah. Artinya ketika Nabi cerita air wudhu itu menjatuhkan dosa, tidak ada air wudhu yang jatuh ke kamu kecuali saat itu juga dosa kamu jatuh. Itu beliau datang ke Madharota Kufah. Kemudian beliau bilang sama si orang tua tadi, tub aniz zina. Orangnya terus bilang atubu minaz zina. Ada lagi pemuda datang dibilangin tub an uquqi walidayka, terus bilang tub tu an uquqi walidayya. Sampai yang terakhir ada tub an simai alatilahwi atau an samai alatilahwi, terus tub tu an samai. Ketika orang itu ditanya, kenapa engkau begitu tahu dosanya apa? Saya tahu air wudhu ini menjatuhkan apa. Jadi kira-kira kalau zina mungkin ya batang babi lah. Kalau hanya sekedar melihat mbak-mbak mungkin ya curut atau tikus lah kira-kira gitu. Nah dulu cilik ya mungkin ya tikus cilik gitu. Nah dulu suwi ya tikus werok itu atau apalah. Pokoknya beliau itu tahu. Tapi anehnya Abu Hanifah apa? Setelah itu dia nangis minta mukasyafahnya ditutup. Ya Allah, saya ini mukasyafah kok malah menjadi tahu sawatil mukmin. Padahal aturan syariat jenengan man satara musliman satarahu, bahwa enggak baik melihat jeleknya orang mukmin. Minta ditutup. Makanya saya ini bangga ada mukasyafah. Makom yang kita sampai sekarang itu makom setelah Abu Hanifah mukasyafah. Jadi Abu Hanifah repot-repot mukasyafah, minta makomnya ditutup, tidak menjadi mukasyafah. Dan alhamdulillah kita sudah tidak mukasyafah sebelum minta ditutup. Jadi kita ini keren. Keren karena aturannya itu man satara musliman satara huwa, yang tidak tahu aibnya orang muslim maka Allah akan nutupi aibnya di akhirat. Dan kita alhamdulillah barokahnya tidak mukasyafah, tidak ngerti aibnya orang mukmin. Jadi kita harus pakai patokan ilmu.